Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para developers, kembali lagi bersama Depi yang selalu setia menemani waktu santai kalian. Pelly Copulu merupakan film drama berbahasa Telugu India yang rilis di tahun 2016. Menampilkan Vijay Deverakonda dan Ritu Varma sebagai aktor utamanya. Film ini berkisah tentang Prasan, seorang pemuda dari masyarakat kelas menengah di India. Menjadi seorang pengangguran baginya bukanlah suatu keinginan, karena sang ayah terus saja memaksanya agar Prasan menjadi pegawai kantoran. Padahal itu bertentangan dengan cita-cita Prasan sendiri. Dari situlah ia berjanji kepada ayahnya, sehingga ia pun berani merintis usaha kuliner miliknya. Lantas, seperti apa kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Kisah ini bermula saat keluarga Prasan dalam perjalanan menuju rumah wanita yang akan dijodohkan dengannya. Terlihat sang ayah marah kepadanya. Bagaimana tidak jika Prasan tidak menyambut baik kehendak orang tuanya untuk dinikahkan. Sementara di sisi lain, seorang wanita tengah sibuk mempersiapkan acara lamarannya. Prasan tiba di rumah tersebut, tetapi secara adat, Prasan mesti menggunakan pakaian resmi setelah tiba di rumah ini. Subas, adik sepupu Citra, yang kala itu sedang bermain di dalam sana. Citra mengusirnya keluar, namun si bocil itu marah dan seketika menutup pintu kamar Citra. Ayah Citra seketika panik sebab pintu kamar tersebut sedang rusak. Pada akhirnya mereka terjebak di dalam kamar ini karena ulah Subas. Sedang keluarga Prasan bersama sahabatnya Wisnu dan Kausik mencari keberadaan Prasan. Walau ayah Citra telah menghubungi tukang untuk menyelamatkan Prasan dan Citra, semua orang panik, begitu pula ayah Prasan. Takut ketika Prasan hilaf lama-lama berada di dalam sana. Namun menurut ayah Citra itu tidak akan terjadi sebab keponakannya juga terjebak bersama mereka di kamar tersebut. Awalnya Citra terlihat canggung untuk berkomunikasi dengan Prasan. Begitu juga Prasan, mati kutu di hadapan wanita cantik seperti Citra. Tak lama kemudian, inisiatif Bibi Citra mengirimkan kopi lewat jendela kamarnya. Dengan begitu, suasana di antara mereka menjadi cair. Citra berkata pernikahannya itu bukanlah keinginannya, melainkan keinginan penuh sang ayah. Jika keinginannya, maka ia lebih memilih ke Australia melanjutkan pendidikan. Prasan seketika berkecil hati, meski awalnya ia juga mengalami hal yang sama. Dari situ ia pun menceritakan masa lalunya kepada Citra, di mana setelah menyelesaikan kuliahnya di jurusan bioteknologi, kurang lebih 5 tahun, ia selalu berbohong kepada ayahnya. Walau ayahnya sendiri lebih tahu itu. Ayahnya sentimen melihat dia tidak punya pekerjaan dan hanya sibuk keluyuran bersama teman-temannya. Selanjutnya, Citra penasaran dengan kisah asmaranya. Prasan tidak ingin menjawab sebelum Citra lebih dulu bercerita tentang masa lalu asmaranya. Citra terdiam karena sejauh ini cita-citanya melanjutkan studi MBA di luar negeri selalu terhalang oleh sang ayah, sebab dia adalah seorang wanita. Itulah mengapa setelah perjodohan ini, Citra tetap ingin menggapai cita-citanya, agar ia dapat membuktikan kepada ayahnya bahwa ia lebih baik dari seorang anak laki-laki. Namun suatu hal juga menjadi pertimbangan Citra, sebab kala itu seorang pria bernama Vikram, salah satu senior di kampusnya, yang telah lama mengincar Citra sejak ia menjadi mahasiswa baru. Tetapi Citra terus menghindar darinya, karena Citra menganggap jika Vikram hanyalah sekedar partner bisnis dengannya. Singkat cerita, Citra mulai lulu dan jatuh cinta kepadanya, hingga mereka pun resmi berpacaran. Selama masa pacaran, Vikram dan Citra tetap konsisten untuk mengembangkan bisnis. Namun, cerita itu terputus ketika Vikram mengajaknya ke sebuah restoran mewah untuk melakukan survei makanan. Karena restoran tersebut merupakan tempat kawan Prasan bekerja sebagai koki handal. Bahkan, Prasan sesekali belajar memasak dengannya. Kegemarannya memasak membawa Prasan untuk terus belajar di restoran ini. Dan pelanggan yang mencoba masakan Prasan pertama kali adalah Citra. Disinilah Prasan baru menyadari jika itu adalah Citra. Scene selanjutnya kita beralih ke cerita Prasan. Saat itu, ayahnya sendiri heran pekerjaan apa yang sedang ia lakoni, hingga terkadang ia pulang larut malam bersama temannya. Mereka menduga Prasan terus mabuk setiap malam. Tuduhan itu membuat Prasan naik darah dan berkata spontan jika ia ingin menjadi seorang koki. Ayahnya tidak setuju, sebab baginya memasak itu merupakan pekerjaan wanita. Sehingga ia tidak mau tahu, pokoknya Prasan mesti mengikut jurusannya menjadi insinyur. Karena tidak ingin anaknya salah langkah, akhirnya ayah Prasan merekomendasikan pekerjaan untuknya.
di mana saat itulah juga kisah asmaranya dimulai, di mana ia berkencan dengan seorang wanita untuk memamerkan kepada teman-temannya. Sayangnya di masa-masa itu, pacarnya memoroti uangnya saja setiap hari. Karena bekerja di sebuah call center, mampu menghasilkan gaji yang tetap. Namun, perjalanan karirnya di perusahaan itu tidak berjalan mulus. Prasan selalu saja menjadi sasaran kemarahan bosnya. Di hari yang sama, sesuatu mengubah pandangannya tentang wanita. Seseorang memesan tiket melalui dirinya. Dan sialnya, di sini pacarnya itu ketahuan selingkuh. Ia menyadari jika selama ini pacarnya hanya memanfaatkan dirinya untuk memuaskan pria lain. Pria ini memesan tiket berdua dengan wanita yang merupakan pacar Prasan. Ia kemudian naik darah dan berteriak di dalam kantornya. Hari itu menjadi hari yang sial, karena tingkah lakunya itu ia berkelahi dengan bosnya sendiri, dan Prasan dipecat dari pekerjaannya. Di hari berikutnya, ia menemui Wisnu dan Kaushik. Prasan menawarkan kepada mereka pekerjaan menjadi konten kreator masakan. Tetapi Wisnu dan Kaushik tidak ingin mendapat masalah besar karena ayah Prasan. Sejak saat itu, ayahnya mengetahui jika Prasan telah dipecat. Akhirnya, ide sang ayah adalah mencari jodoh untuknya. Di sisi lain, Citra baru menyadari jika ia pernah menonton video Prasan yang viral itu bersama pacarnya. Sehingga di sini jugalah pembicaraan Vikram dan Citra terus saja berlangsung soal bisnisnya. Vikram berencana untuk membuat bisnis makanan bersamanya. Awalnya Citra agak pesimis karena modal yang dibutuhkan cukup besar. Mengingat sudah banyak restoran cepat saji di daerah tersebut dan kompetisi berbagai brand ternama telah masuk di kota ini. Kemudian Citra membuat ide berbeda dari yang lain. Dan terlintaslah di pikiran Citra untuk membuat food truck yang menyajikan makanan di atas mobil. Vikram menyambut baik hal itu. Dan Vikram berjanji saat ia kembali dari Delhi, ia akan melanjutkan bisnis tersebut bersama Citra. Walau saat itu Citra tidak rela melepaskan Vikram, sebab kepergian Vikram akan bertepatan dengan ulang tahunnya. Namun, Vikram berjanji akan kembali di hari ulang tahun sang pacar. Beberapa hari kemudian, ayah Citra marah besar ketika ia meminta modal 10 juta membeli mobil bekas untuk usahanya. Meski demikian, ayahnya pun luluh dan memberikan sejumlah uang kepadanya. Tetapi dengan syarat, Citra harus mengembalikan modal yang diberikan dalam waktu dekat ini. Scene selanjutnya, Prasan dan kawan-kawannya ini sedang berunding untuk mengubah haluan sebab konten yang dibuat sebelumnya tidak menarik banyak penonton. Sehingga pendapatannya juga tidak ada. Mereka pun menginisiasi konsep yang dapat diviralkan di media sosial. Wisnu yakin, jika hal itu mereka lakukan, maka mereka akan menghasilkan uang yang banyak. Sialnya, di sela-sela aksi itu, mereka tertangkap basah ayah Prasan. Sampai di rumah, Prasan kembali lagi jadi amukan ayahnya sendiri. Hingga sejak hari itu, Prasan tidak bisa menolak permintaan ayahnya untuk segera dinikahkan. Ayahnya berpikir, jika ia mempunyai istri, maka Prasan akan mengubah hidupnya dan lebih bertanggung jawab. Akan tetapi, Prasan menerima perjodohan itu karena ia akan mendapat mahar setelah pernikahannya. Sedangkan Citra mengalami satu fase patah hati, sebab setelah kepergian Vikram ke Delhi, pacarnya itu putus kontak dengannya. Namun setelah ia dan ayahnya menunggu lama di sebuah kafe, Vikram tak juga menampakkan batang hidungnya. Handphonenya mati, Vikram tidak bisa dihubungi. Modal yang ayahnya telah berikan kepadanya hangus percuma, karena janji buta seorang pria seperti Vikram. Ia marah besar kepada Citra, dan ayahnya itu tidak mau tahu bagaimanapun caranya Citra harus mengganti modal dari ayahnya. And there'll be no discussion on this. Time spent, Jesse. Singkat cerita, pintu kamar itu pun sudah terbuka. Prasan kecewa setelah mendengar jika mereka salah alamat. Nomor rumah yang akan mereka kunjungi berada di gang sebelah rumah Citra. Prasan dan keluarganya pun bergegas pergi dan terlihat mereka telah tiba di alamat yang tepat. Begitupun di rumah Citra, keluarga calon jodohnya juga telah berada di sana. Dan masing-masing di antara mereka telah berlangsung prosesi lamaran. Citra menemui keluarga pria tersebut dan berkata, jika ia tidak ingin pernikahan ini terjadi. Sebab semua ini adalah kemauan ayahnya. Keinginannya untuk ke Australia melanjutkan MBA, sementara Prasan tetap menerima pernikahan itu bersama keluarga kaya. Dan mahar adalah perhitungan dari segala kesepakatan. Keesokan harinya, Citra pergi mencari rumah Prasan. Ia menemukannya ketika Prasan berada di warung kelontongan.
Hai. Smile. Prasan tidak menyangka jika Citra mencari-cari dirinya. Di sini, ia menawarkan kepada Prasan untuk join bersamanya membangun bisnis food truck yang sebelumnya direncanakan bersama mantan pacarnya itu. Namun, Prasan menolak karena sebentar lagi ia akan melangsungkan pernikahan. Walau Prasan belum tahu karakter wanita itu, tetapi baginya, seiring waktu ia akan menyesuaikan diri memahaminya. Menurutnya, dengan cara seperti itulah ia tidak lagi lelah untuk dapat pekerjaan yang layak. In case you change your mind. Scene berikutnya, nampak si wanita tersebut mengajak Prasan ke sebuah restoran mewah. Ternyata, ayah si wanita itu adalah manajer koki di tempat ini. Pertemuan Prasan dengannya dilakukan karena sebelum berlangsung pernikahan, orang tuanya ini ingin tahu pengalaman kerja Prasan. Ia tidak ingin jika putrinya salah mendapat jodoh yang tidak bertanggung jawab nantinya. Akhirnya, Prasan menjual nama Citra dan mengklaim usaha food truck miliknya. Ini demi terlihat produktif di depan calon mertua. Di mana selanjutnya Prasan menemui Citra. Akan tetapi bagi Citra ini sudah terlambat karena penolakan Prasan waktu itu membuat ia mencari juru masak yang baru. Ia terus saja membujuk Citra agar membuka peluang bisnis bersamanya. Akan tetapi Citra terlebih dahulu merasa kecewa dengannya. Akhirnya Citra memberi pelajaran kepada Prasan. Namun, Prasan merasa Citra telah mempermainkan dirinya. Berikutnya, Prasan membawa pasukan bersenjatanya untuk diwawancarai Citra, yaitu kawannya sendiri. Sikap tegas Citra seketika membuat Prasan diam tanpa kata. Selama beberapa hari, mereka kerja tim dengan baik. Citra membuat konsep food truck itu agar terlihat lebih menarik. Sedangkan Prasan dan kawan-kawannya bertugas mengurus mobil butut itu. Desain mobil dibuat lebih estetik dan instagramable. Dan singkat cerita, semua pekerjaan sudah beres. Hingga Citra punya pesanan perdana di sebuah hajatan. Ia terlihat memberi sejumlah uang muka kepada Prasan untuk membeli bahan baku masakan dan keperluan lainnya. Selanjutnya, Prasan menjemput Wisnu dan pergi bersamanya. Bukannya membereskan pekerjaan, mereka malah asyik menghabiskan uang itu untuk mabuk hingga larut malam. Dan pada akhirnya, ketika pagi menyingsing, Prasan terlambat bangun untuk mengantar pesanan catering sesuai perjanjiannya dengan Citra. Citra kemudian marah besar kepadanya. Terlebih, makanan yang dibawa Prasan bukanlah hasil olahannya sendiri, melainkan ia beli di sebuah restoran yang kebetulan milik pengantin pria tersebut. Ayah mempelai mengamuk dan meminta ganti rugi karena merasa telah ditipu oleh Citra. Untung saja, Prasan cepat mengambil tindakan dan kabur dari kejaran massa. Citra memprotes perbuatan Prasan yang sangat fatal. Walaupun Prasan menyesal atas semuanya, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Kepercayaan Citra kepadanya seketika gugur. Sekarang Citra sadar kenapa ayah Prasan selalu memarahinya karena kebiasaan buruknya yang tidak pernah berubah itu. Setelah mengatakan untuk berhenti bekerja bersama dengannya, ia kemudian pergi meninggalkan Prasan. Keesokan harinya, seorang rekan kerja ayah Citra datang ke rumahnya bersama anak lelakinya. Mereka hari itu berencana menjodohkan Citra dengannya. Berselang kemudian, Prasan bersama kawan-kawannya juga datang untuk mengembalikan kunci mobil beserta uang ganti rugi kepada Citra. Naasnya, Citra tidak sudi lagi bertemu dengannya. Kiss. Melihat seorang pria telah duduk manis di ruang tamu ini, Prasan curiga sedang terjadi lamaran untuk Citra. Ia pun mendebat ayah Citra agar mengurungkan niatnya yang terus saja ingin meningkatkan anaknya sesuai pilihannya. Karena Citra punya keinginan besar melanjutkan kuliah ke Australia, bukan melulu berpikir soal pernikahan. Prasan berasumsi jika semua itu adalah masalah ayah Citra. Hingga Prasan mengeluarkan perkataan, seandainya saja kelak ia mempunyai anak perempuan, maka ia berharap anak itu tumbuh seperti Citra. Segala ungkapan Prasan seolah memuji dirinya, dan dari sinilah Citra mulai luluh kepadanya. Selanjutnya, nampak Citra sibuk menyimak tayangan Prasan di kanal YouTube miliknya. Ia terhibur dengan aksi lucu mereka. Dan tiba giliran Citra, Prasan dikejutkan dengan kehadiran Citra di rumahnya. Ia tidak menyangka jika Citra bisa senekat itu datang tanpa mengabarinya. Citra membawa masakan yang merupakan resep dari Prasan. Di hadapan ayah Prasan, Citra berkata sejujurnya tentang Prasan. Bakat yang dimiliki anaknya itu sangatlah luar biasa, hingga ia meminta restu agar usaha yang dibangunnya bersama Prasan bisa sukses. Dan disinilah Citra memeluk Prasan. Ia meminta maaf
maaf dan mengembalikan kunci mobil itu kepadanya. Semua akan dimulai dari awal lagi. Hari itu, ia melihat Citra nampak berbeda. Seluruh kebahagiaannya terpancar dari wajah mereka berdua. Ia berjanji, kesempatan ini tidak akan disia-siakannya lagi. Dan Prasan pun bekerja semaksimal mungkin dan kembali menggarap apa yang telah ia mulai bersama Citra. Dan beberapa hari kemudian, food truck mereka siap launching. Kedua orang tua mereka turut hadir dalam upacara peresmian ini. Singkat cerita, usaha food truck tersebut semakin hari semakin banyak menarik pelanggan. Dan hubungan Citra dan Prasan semakin hari kian dekat. Citra mulai jatuh hati kepadanya dalam kedekatan itu tanpa mereka sadari. Pada akhirnya, food truck tersebut viral di pemberitaan. Karena konsep yang unik, mereka dinobatkan sebagai pencetus pertama konsep penjualan model seperti ini di India. Calon mertuanya pun telah mengetahui berita viral tersebut. Ia semakin bangga dengan usaha Prasan. Sialnya, ia menawarkan untuk membeli brand mereka. Bahkan ia mengetahui keinginan Citra yang ingin berangkat ke Australia. Sehingga bapak itu pun menawarkan untuk membiayai keberangkatan Citra. Akan tetapi apa yang terjadi? Citra merasa cemburu jika pernikahan Prasan dan anak perempuannya itu tetap dilanjutkan. Dan tanpa sepatah kata, Citra pun keluar dari rumah Prasan. Setiba di rumahnya, Citra dikejutkan karena Vikram telah kembali dari Delhi. Vikram kini menyesal telah menyia-nyiakan Citra karena ia menghilang tanpa kabar. Sebab selama di sana Vikram sangat tertekan. Ia juga telah dijodohkan oleh sang ayah. Akan tetapi pertunangan Vikram berujung batal karena ia sangat mencintai Citra. Penyesalan yang sia-sia sebab Citra terlanjur sakit hati dengannya. Rasa kecewa Citra tidak semudah itu berbalik arah untuk memaafkan perbuatan Vikram. Hari itu, ayah Citra berbicara empat mata dengannya. Ia membahas soal keinginan Citra ke Australia melanjutkan pendidikan. Ayah Citra telah berubah pikiran. Ia sangat bangga kepadanya. Ayahnya juga telah menyadari perbuatannya selama ini yang telah mengorbankan perasaan putrinya demi ego sendiri. Esoknya, Citra dan Prasan bertemu di sebuah kafe. Terlihat suasana canggung di antara mereka. Di sini, sahabat Citra menawarkan kepada mereka untuk melakukan wawancara di stasiun radio tempatnya bekerja untuk mengangkat tema usaha food truck milik mereka. Meski esok adalah hari pertunangan Prasan, begitu pula Citra. Ia telah menerima perjodohan dari ayahnya dengan lelaki yang sukses berkarir di Australia agar jalan Citra ke depannya menjadi lancar jika ia dapat menikah dengan pria tersebut. Kali ini, Citra tidak akan mengabaikannya. Itu adalah permintaan terakhir dari sang ayah. Namun ada hal yang tidak diceritakan Citra kepada Prasan, yaitu soal Vikram yang datang kepadanya. Prasan spontan kesal. Ia merasa diabaikan oleh Citra, tetapi Citra tetap menjadi arogan dan keras kepala. Sementara Prasan menjadi aneh pada dirinya sendiri, yang tiba-tiba menjadi overprotektif ketika mendengar nama Vikram. Scene selanjutnya, di mana semua orang telah berkumpul untuk pertunangan Prasan. Di saat yang sama, di rumah Citra juga telah datang pria yang akan melamarinya. Sementara itu, Prasan menjadi cemas memikirkan Citra. Bertepatan dengan malam itu, ia akan melangsungkan siaran langsung di radio bersama Citra. Ia meminta ruangan yang kondusif untuk interview. Calon mertuanya begitu bersemangat mendengar hal itu. Dan di saat yang sama, wanita yang dijodohkan dengannya menangis histeris. Ia tidak ingin melanjutkan pertunangan itu dengan Prasan. Namun ayahnya sudah merasa klop kepada Prasan. Baginya Prasan adalah pria yang sangat baik untuknya. Berbeda halnya dengan anaknya, yang menganggap pertunangan itu hanyalah persoalan bisnis ayahnya dan tidak peduli perasaan dirinya. Ayah Prasan memperhatikan mereka yang begitu emosional. Walau ayahnya sedikit menutupi kejadian itu, kembali ke dalam siaran radio. Selain membahas soal bisnis yang berlangsung di antara Prasan dan Citra, sahabat Citra ini mempertanyakan hubungan asmara mereka. Apakah ada yang tumbuh di hati mereka satu sama lain atau sebaliknya? Nampak Prasan memuji Citra dalam pembicaraannya. Bahkan ia merasa jika Citra adalah satu-satunya wanita yang telah mengeluarkan dia dari rasa takut terlebih kepada ayahnya sendiri. Namun kali ini ia takut untuk mengungkapkan perasaannya kepada Citra. Sebab Prasan merasa ia tidak sebanding dengan dirinya yang berpendidikan tinggi. Berkat Citra jugalah ia terus mengasah hobinya di depan kompor. Setelah itu Citra tak bisa lagi berkata banyak, karena ia juga merasa hal yang sama kepada Prasan. Selama beberapa bulan bekerja sama dengannya, tanpa Citra sadari, Prasan telah membawa jauh kenangan masa lalunya dengan Vikram. Disinilah Citra kembali membangkitkan harapannya. Dan tak terasa, percakapan Citra dan Prasan telah di batas waktu. Akhirnya, Prasan memutuskan untuk mengakhiri pertunangannya. Begitu pula Citra dengan calon dari Australianya itu.
Malam yang menjadi saksi ungkapan perasaan telah menyatukan cinta yang tumbuh di antara Citra dan Prasan. Dan usaha miliknya pun berjalan dengan lancar. Dan film pun berakhir. Demikianlah alur cerita film yang sempat dipirangkum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dep Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya.